Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dan kelompok kami akan memaparkan perancangan jaringan 4G di Kabupaten Manokwari. Kami beranggotakan 3 orang yang yaitu saya sendiri, Fedini Citastiani dengan NIM 4.31.19.010 dengan saudara Alfi Nur Amalia dengan NIM 4.31.19.003. Kemudian dengan saudara Wisnu Aji Pangestu dengan NIM 4.31.19.0.25. Nah, di sini kita merancang Kabupaten Manokwari dengan gambaran pertama, yaitu adanya keadaan kondisi Manokwari yang kemudian kita akan adanya pengumpulan data, kemudian kita akan melakukan perancangan, kemudian hasilnya adalah tabel hasil perancangan dan coverage. Nah, di sini kita akan melihat keadaan geografis di Kabupaten Manokwari. Lanjut slide. Nah, kalau kondisi geografis Manokwari ini, gitu ya. Terletak di 132 derajat 35 menit bujur timur sampai 130 derajat sampai 45 menit bujur timur. Dan memiliki 0 derajat 15 menit lintang selatan sampai 3 derajat 20 menit lintang selatan. Kabupaten Manokwari ini merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat dengan memiliki luas wilayah 4.650,32 km persegi yang terdapat 9 distrik atau kecamatan. Nah, batas-batas wilayah Kabupaten Manokwari ini yaitu memiliki di sebelah utara dia ada Samudra Pasifik, kemudian di sebelah selatan dia berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, di sebelah barat dia berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan, dan di sebelah timur Kabupaten Manokwari yaitu memiliki perbatasan Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, di sini dipaparkan luas wilayah per distrik dan kemudian totalnya ada 4.650,32 km persegi. Kita beralih ke keadaan topografi di wilayah Kabupaten Manokwari, yang mana wilayah Kabupaten Manokwari ini mempunyai topografis daerah pantai, daerah rendah sampai pegunungan. Lebih dari 60% wilayah Kabupaten Manokwari ini adalah daerah bergelombang dan pegunungan. Nah, wilayah ini dibagi menjadi 3 satuan, yaitu pegunungan struktur, perbukitan rendah, dan pendataran. Satuan perbukitan merupakan wilayah terluas, mencapai sekitar 80% luas daerah dan berketinggian 200 mdpl. Kemudian keadaan penduduk di Kabupaten Manokwari, yaitu di sini kita memaparkan tabel yaitu adanya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 tercatat sebesar 179.384 jiwa, total dari laki-laki dan perempuan. Nah, apa saja sih tahapan perancangan jaringan 4G di Kabupaten Manokwari ini? Yang pertama yaitu adalah menentukan daerah perancangan, yang kemudian yang kedua mengumpulkan data kependudukan di daerah objek penelitian yaitu di Kabupaten Manokwari, yang ketiga yaitu perancangan kapasitas, yang keempat peramalan jumlah pelanggan aktif dan OBQ, kemudian perencanaan cakupan, yang keenam perhitungan dimensi sel, kemudian menentukan standar nilai maksimum output loss, yang kedelapan menentukan parameter dan spesifikasi perangkat dan pet loss sesuai MAPL, dan yang terakhir adalah cell mapping.
Oke, saya lanjut untuk penentuan daerah perancangan Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari terdapat 9 distrik dan pertama itu pada Manokwari Barat digolongkan sebagai daerah urban karena kepadatan penduduknya itu sudah sampai paling banyak yaitu 400, dan yang kedua ada di Manokwari Timur sebagai urban. Lalu suburbannya ada 3 kabupaten yaitu Manokwari Selatan, Pravi, Sidey. Lalu yang lain itu rural, ada di Manokwari Utara, Masni, Tanah Rubu, dan Warmare. Data kependudukan untuk 2020 terdapat 113.508 jiwa penduduk dengan usia angkatan kerja 15 sampai 54 tahun. Presentasi dari penduduk produktif per seluruh penduduk itu ada 62,78%. Presentasi pengguna smartphone di Indonesia yang mendukung fitur LTE hanya 39%. Berarti diasumsikan sebagai setengah dari jumlah penduduk pada usia angkatan kerja. Jika diasumsikan pada Kabupaten Manokwari yaitu 5 kali 113.508 yaitu ada 56.754 jiwa. Ini asumsinya. Tapi berikut ini peramalan jumlah pengguna tahun 2023. Di sini terlihat presentasi laju pertumbuhan jumlah usia produktif yang nanti dihitung sebagai U0, terus pengguna tahun 2021, pengguna tahun 2022, dan pengguna 2023. Presentasi penduduk produktif tiap kecamatan didapat dari jumlah penduduk kecamatan per jumlah seluruh penduduk dikali 62,78%, di mana persen ini menunjukkan total persentasi usia produktif dari satu kabupaten. Lalu jumlah usia produktif tiap kecamatan yaitu presentasi usia produktif tiap kecamatan dikali jumlah seluruh penduduk. Laju pertumbuhan penduduk atau FP didapat dari UN per U0 min 1. UN itu jumlah usia produktif pada tahun 2020 per kecamatan, dan U0 itu jumlah usia produktif pada tahun 2019 per kecamatan. Berarti ini mundur ke 2019 karena ini kan pangkat 1. Jadi pangkatnya kan nggak begitu dipentingkan, ya sama dengan 1 gitu. Terus pengguna 2021, 2022, 2023 menggunakan rumus UN sama dengan U0 dalam kurung 1 plus FP. Ini pangkat N ya, pangkat N. Keterangan U0 itu jumlah user saat perencanaan yaitu pada tahun 2020, N-nya itu jumlah prediksi 1, 2, dan 3 tahun, ini nanti sebagai angka pangkat, dan FP itu faktor pertumbuhan pelanggan yang telah didapat tadi pas kita mencari laju pertumbuhan penduduk. Perhitungan kepadatan potensial pelanggan. Di sini coverage-nya itu hasil dari penjumlahan seluruh wilayah. Misal Manokwari Barat ditambah Manokwari Timur itu dijumlahkan ada 392 dan seterusnya. Lalu hasil dari perhitungan rumus yang tadi yang UN mendapati jumlah pelanggan 2021, 22, dan 23 itu segitu. Itu sudah hasil penjumlahan dari semua luas daerah, urban, suburban, dan rural. Lalu KKP itu apa sih? KKP itu kepadatan potensial pelanggan, di mana jumlah pelanggannya itu dibagi luas wilayah. Jadi kita tahu seberapa padat sih per kilometernya gitu. Berapa user dalam per kilometer. Di sini ada perhitungan OBQ, Overhead Bid Quality, di mana di sini rumusnya seperti ini: kepadatan pelanggan potensial dalam suatu daerah, terus dikali penetrasi pengguna tiap layanan yang biasanya berapa persennya gitu, terus D itu lama panggilan efektif, berapa sekon, terus BHCA, busy hour call time, dan bandwidth tiap layanan. Untuk nilai OPQ daerah urban terdapat 66,32 MB per kilometer persegi. Lalu nilai OPQ daerah suburban itu
setelah dihasilkan ada 4,513 MB per kilometer. Lalu nilai objektif daerah rural itu menghasilkan 1,244 MB per kilometer persegi. Cell dimensioning. Untuk cell dimensioning, untuk objektif tadi telah dipaparkan, terus luas selnya ada urban ada 5,74, suburban ada 33,5, dan rural ada 121,54. Jumlah inotpinya daerah urban 69, suburban 35, dan rural 26. Radius selnya itu 1,064, lalu suburbannya 2,571, dan ruralnya 4,896. Kemudian selanjutnya ada budget. Yang pertama ada MAPL uplink dengan maksimal 133,8. Kedua ada MAPL downlink dengan maksimal 148,5. Lalu pet loss maksimum pada daerah urban dengan menggunakan model COS 231 Walvis Ikegami dengan parameter frekuensi karir 1800 MHz, radius sel 1,064, frekuensi uplink 1750 MHz, frekuensi downlink 1850 MHz, tinggi antena 40 meter, tinggi penerima 1,6 meter, tinggi bangunan penghalang 9 meter, jarak antar bangunan 2 meter, lebar jalan 12 meter, dan sudut 90 derajat. Kemudian ini untuk perhitungannya didapat hasil yaitu 134 desibel. Kemudian ada pet loss maksimum pada daerah suburban dan rural menggunakan model COS 231 Okumura Hata dengan parameter frekuensi 1800 MHz, radius sel 2,571, frekuensi uplink 1750 MHz, frekuensi downlink 1850 MHz, tinggi antena 40 meter, tinggi penerima 1,6 meter. Ini hasil dari pet loss maksimum suburban yaitu 133,62 desibel. Lalu ada rural menggunakan frekuensi 1800 MHz, radius sel 4,896, frekuensi uplink 1750, frekuensi downlink 1850, tinggi antena 65 meter, tinggi penerima 1,6 meter. Lalu hasilnya yaitu 139,38 desibel. Kemudian menghitung RSCP atau Received Signal Code Power menggunakan rumus yaitu EIRP, main wall loss, main body loss, main pet loss, main sigma dari Hanover plus fading margin. EIRP-nya yaitu 61 dBm, wall loss 18 dB, body loss 2 dB, pet loss urban 134 dB, suburban 133,62 dB, rural 139,38 dB, Hanover 0 dB, fading margin 9 dB. Untuk daerah urban RSCP-nya yaitu min 102 dBm, suburban min 101,62 dBm,
rural min 107,38 dpm. Standar nilai RSCP untuk jarak 130 sampai min 100 nilainya yaitu buruk. Jarak min 100 sampai min 90 nilainya cukup. Jarak min 90 sampai min 80 nilainya bagus. Jarak min 80 sampai min 30 nilainya sempurna. Kemudian teknik modulasi yang dipakai pada daerah urban, suburban, dan rural yaitu 64 kAm. Bitrate-nya 50,4 Mbps. Channel bandwidth 10 MHz. Radius sel urban 1,064 km. Suburban 2,571 km. Rural 4,896 km. Luas set urban 5,74, suburban 33,5, rural 121,54. Jumlah set atau jumlah antena daerah urban 69, suburban 35, rural 26. Kemudian ini untuk tabel hasil perancangan daerah urban, suburban, dan rural. Lalu yang terakhir ada coverage map. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.